Berikutnya kita sapa Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo, salam sehat Pak. Selamat pagi, salam sehat, selamat pagi Bu Eva, Bu Kania. Baik, silakan Pak Ondo. Ya, alasan polisi mengatakan bahwa tersangka belum terpidana, itu betul, tapi terlalu cepat mentersangkakan. Kedua, Amak itu harus dibebaskan. Karena dia betul-betul membela diri. Perihal membela dirinya tidak diragukan lagi. Karena pembegalnya membawa sajam. Pasti Amak tidak bermaksud membunuh, saya yakin itu. Tapi kebetulan dia membela diri dan korbannya, pembegalnya meninggal. Belum pernah ada begal yang bawa sajam, hanya mengancam meski korbannya tangan kosong. Pasti melukai atau membunuh. Kalau polisi boleh melakukan hal yang sama, yaitu menembak dengan alasan melawan atau melarikan diri, ya biarlah sipil dengan alasan yang benar, dia itu diperbolehkan melakukan pembelaan diri. Kalau korbannya meninggal itu hanya kebetulan saja, dia tidak bermaksud membunuh. Yang ketiga, ini yang ketiga kali kasus begal terbunuhnya pembegal. Jadi tersangka satu orang. Yang di Bekasi itu sempat ditahan tapi kemudian diberi penghargaan. Justru harusnya Amak ini diberi penghargaan seperti kasus di Bekasi tersebut. Karena meringankan tugas polisi membasmi begal. Bila perlu, Amak itu dijadikan polisi sekaligus kalau memang masih muda atau masih memungkinkan. Keberaniannya patut diapresiasi. Ingat, banyak korban begal selain hilang harta bendanya, hilang nyawa. Jangan biarkan korban begal takut melawan, apalagi orang-orang yang punya bela diri, nanti aku punya bela diri, tetap aja aku dituduh pembunuh, gitu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo. Mbak Kania, menarik ya tadi pernyataan terakhir tadi dari Pak Ondo. Justru harusnya Amak Sinta diberikan penghargaan karena meringankan tugas polisi, kalau bisa bahkan dijadikan polisi, Mbak Kania. Ya, yang kita tahu profilnya Amak Sinta ini seorang petani ya, seorang petani di NTB yang katanya bahkan tidak bisa membaca. Jadi ketika memang harus berhadapan dengan polisi pada saat ya kemudian dijemput begitu ya. Ini sebelum kemudian penahanannya ditangguhkan ya. Tapi tadi yang dikatakan oleh Bu Indra itu juga sebenarnya benar betul gitu ya. Masyarakat kecil itu sebenarnya takut berhadapan dengan hukum gitu, berhadapan dengan harus polisi. Harus sewa pengacara gitu. Bahkan ya, yang mahal. Ya, memang kita ketahui ada beberapa LBH gitu yang memang bisa membantu. Tapi artinya memang ada lagi juga kasus ketika Bu Indra mengatakan sempat melihat ada kejahatan yang dia saksikan gitu, dan di mana masyarakat tidak membantu sama sekali. Jadi artinya penjahat ini juga sudah berani gitu melakukan perbuatan melawan hukum itu di tempat yang ramai. Padahal kan asumsi kita adalah perbuatan melawan hukum itu biasanya dilakukan di tempat-tempat yang tidak banyak sepi, orang, gitu ya? yang sepi gitu, yang penerangannya kurang dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataan ini terjadi di tengah masyarakat dan masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya penjahat semakin berani, masyarakat semakin takut ya? Betul gitu. Jadi ketika misalnya ada kasus-kasus istimewa seperti yang terjadi dengan Amak Sinta ini memang layak untuk diberikan penghargaan, karena lagi-lagi yang dilawan nih begalnya ada 4 loh. Ini luar biasa sekali gitu ya. Dan tadi dikatakan oleh Pak Ondo juga, yakin bahwa Amak Sinta itu tidak bermaksud untuk membunuh begitu, bahwa itu hanya adalah sesuatu yang tidak disengaja gitu, meninggal tidak disengaja begitu ya. Artinya memang niatnya bukan untuk membunuh tapi niatnya untuk membela diri, bahwa kemudian meninggal dunia gitu, tewas di tempat ya itu tidak disengaja gitu lah, kurang lebih seperti itu yang tadi disampaikan oleh Disampaikan bahwa polisi saja bisa membela diri, artinya masyarakat juga seharusnya boleh membela diri dalam kondisi seperti Amak Sinta ya, Mbak Kania. Ya Mbak Kania, kasus Amak ini sudah diambil alih Polda NTB. Tentu kita harap polisi betul-betul cermat ya dan tidak menggunakan kacamata kuda dalam memprosesnya. Jangan sampai masyarakat menjadi takut. Ya, betul. Lagi-lagi kasus-kasus seperti yang menimpa Amak, Irfan dan juga ZA, ZL menuntut penegak hukum agar menangani sebuah kasus itu tidak dengan kekakuan legalistik, dan mudah-mudahan ke depannya ini penanganannya bisa lebih cermat lagi. Polisi, jaksa, dan hakim harus mempertimbangkan perlawanan terhadap kejahatan yang dilakukan masyarakat, dan bila perlu buat pedoman penanganan khusus untuk kasus yang diduga merupakan pembelaan diri pedoman dari penanganan begal. Khusus ya, ini tentu kita nantikan supaya tidak ada lagi kasus seperti ini, sudah jatuh tertimpa tangga korban begal menjadi penjahat. Terima kasih Mbak Kania Sutisna Winata sudah bergabung bersama kami.